Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa Adlia Maulida dengan NIM 23105151200016 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan memberikan penyuluhan dan penjelasan mengenai pengembangan hasil produksi telur itik menjadi telur asin. Assalamualaikum kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meisa Adlia Maulida dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada kakak-kakak mengenai pengembangan hasil produksi telur itik menjadi telur asin. Jadi di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu telur asin. Telur asin merupakan teknologi hasil peternakan yang peminatnya cukup banyak. Sebelumnya, apakah ada yang tahu perbedaan bebek dan itik? Sebenarnya, itik dan bebek sama-sama merupakan jenis hewan unggas spesies burung. Namun, bebek lebih dikenal sebagai unggas daging, sementara itik merupakan unggas petelur yang secara khusus dipelihara untuk diambil telurnya. Sebagian besar telur asin dibuat dari telur itik. Hal ini disebabkan telur itik mempunyai pori-pori yang besar sehingga baik untuk telur asin. Dengan pengasinan, telur itik menjadi tidak amis dan masa simpan lebih lama. Adapun beberapa manfaat telur asin bagi kesehatan, yang pertama dapat meningkatkan fungsi penglihatan. Kedua, dapat melancarkan peredaran darah. Selanjutnya dapat meningkatkan fungsi otak. Telur asin juga sangat baik untuk ibu hamil. Selain itu, bagian kuning telurnya juga kaya akan kolin dan lecitin. Kolin adalah nutrisi yang serupa dengan vitamin dan fungsinya adalah meningkatkan kesehatan membran sel otak dan sistem saraf. Dan yang terakhir, dapat mencegah masalah tulang. Selain itu, makanan telur asin juga mencegah osteoporosis dan kerapuhan tulang. Metode pengasinan telur dapat dilakukan menjadi dua macam cara. Yang pertama, dengan perendaman dalam larutan garam. Yang kedua, pemeraman dalam adonan garam. Tingkat keasinan dan keawatan telur sangat bergantung pada kadar garam yang diberikan. Semakin tinggi kadar garam yang diberikan, maka semakin awet telur asin yang dihasilkan. Percepatan proses produksi telur asin dapat ditingkatkan dengan cara menerapkan metode modifikasi osmosis pada cangkang telur segar sebelum dilakukan pembalutan adonan garam. Bahan yang disiapkan adalah telur segar, cuka botol dengan konsentrasi 25%, garam, abu gosok, batu bata, air, dan bawang putih sebagai variasi rasa telur asin. Alat yang digunakan adalah oven, kompor, dan baskom. Telur segar dicuci dan disortir kualitasnya. Telur itik direndam dalam air, diambil telur yang tenggelam. Setelah itu, telur dibersihkan untuk menghilangkan semua kotoran yang menempel di permukaan cangkang. Larutan cuka 25% dituangkan dalam wadah dan selanjutnya telur direndam selama 10 menit. Selanjutnya, adonan disiapkan dengan mencampurkan antara serbuk batu bata, abu gosok, garam, dan bawang putih halus. Seluruh bahan dicampurkan dengan air sampai membentuk pasta. Kemudian, telur dibalut dengan adonan dan diselimuti kembali dengan abu gosok. Telur dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian dikeluarkan dari oven dan didiamkan hingga hari kelima. Salah satu cara untuk memperpanjang umur simpan sekaligus menambah varian produksi telur asin, maka pengasapan ini dilakukan di mana telur asin yang digunakan adalah telur asin yang dihasilkan dari teknik modifikasi osmosis yang telah berumur 5 hari. Telur dimasukkan ke dalam lemari asap dengan biomasa yang digunakan adalah sabut kelapa. Pengasapan dilakukan selama 54 jam dengan suhu ruang lemari asap ditetapkan sebagai 60 derajat Celcius. Adapun telur hasil pengasapan selama 54 jam. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai pengembangan hasil telur itik menjadi telur asin. Dari kakak-kakak, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, saya akan penutupan dan memberikan kesimpulan.
Manfaat dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan bahwa penerapan metode modifikasi osmosis dapat mempercepat waktu produksi dan perpanjangan umur simpan, dan penambahan variasi baru produk telur asin dipecahkan dengan melakukan pengasapan terhadap telur asin biasa. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kakak-kakak sekalian. Demikian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.